Cara tirakat yang benar bagaimana? Caranya yang pertama harus memahami terlebih dahulu apa itu tirakat. Jangan bertanya bagaimana cara yang benar, tetapi fahami dulu apa itu tirakat supaya nggak gagal faham. Setelah sudah menemukan jawabannya apa itu tirakat, yang kedua tujuan tirakat. Harus memahami tujuan tirakat. Itu yang kedua. Yang ketiga, inti daripada tirakat itu seperti apa. Kalau tiga ini sudah didapatkan, baru cari tahu bagaimana caranya tirakat yang benar. Udah sholat Jumat belum? Ini orang ini ngelindur atau gimana ini? Uripmu ning negara ngendi? Jam piro ta iki? Jam 3 Jumatan opo kaya gini iki? Allah. Bukain aura wajah Ezi Saputra please. Buka aura wajah. Mudah membuka aura wajah itu adalah terus diisi dengan positive thinking. Kalau kita hidup itu jangan selalu mencari masalah. Jangan terlibat dengan masalah. Jangan masuk ke setiap masalah yang ada. Terus hindari persoalan masalah. Dan yang terakhir adalah selalulah bahagia. Maka di situ pasti akan terpancarkan aura yang positif. Aura itu tergantung diri kita. Bukan tergantung orang lain, bukan tergantung ustadz, bukan tergantung kiai, bukan tergantung spiritual, bukan tergantung dukun. Bukan. Aura itu yang bisa menutup aura diri kita sendiri. Yang bisa membuka aura ya diri kita sendiri. Begitu. Nanti kalau tak bongkar semua banyak spiritual yang nggak laku nanti. Intinya pahami saja kata-kata saya. Pahami dengan baik-baik, dicerna dengan tenang, insya Allah akan ketemu jawabannya. Kalau sudah menemukan jawabannya, mantap. Gusnya itu orang bakar Nusa. Idolaku Gus. Kalau mau belajar ilmu batin harus umur berapa? Yang penting sudah balik. Terus yang penting merdeka dan berakal. Terus punya naluri. Kalau mau belajar kebatinan harus punya naluri yang kuat. Kalau tidak ada naluri yang kuat, takutnya nanti berbelok, salah niat. Cangkemmu dek macung-cung. Ngantuk, tidak belajar umroh. Tapi mripate awetmu wis turun kita ya. Turun apa? Cok kopi. Yang kopi
Happy happy. Kayak ngobrol. Udah. Habis. Udah habis. Tak ting sok maning, tak ting sok maning, tak ting sok maning. Habis. Sana, main sana. Sana. Sepil istrinya. Umi manyun. Umi lagi manyun. Mau apa itu? Mau apa? Tuh, Mas masak. Dia baru nangis suara. Nangis ya? Enggak. Mapan-mapan sih. Apa? Abi baru live. Abi live dulu ya. Di mana? Gini. Di kamar Umi lah. Ya, Maaf tring ya, tring tring. Ya. Maaf. Sama si Udut. Ya. Habis ini minum obat yuk. Mau nggak? Buka mata batin. Aduh ya. Lama-lama ini jadi room konsultasi seputar spiritual. Apa ini? Santri Kenes ada berapa? Ada 1. Laki-laki semua. Sekarang dikit guys, sekarang sudah sedikit karena santri-santri saya pada kan orangnya udah besar-besar, jadi pola pikirnya pengen kerja. Paling di sini 2 tahun, 3 tahun pengen kerja. Imusan dari ini. Enggak. Kuncung dek, kuncung. Pok ame-ame. Pok ame-ame belalang kupu-kupu, siang makan nasi. Anak saya dua-duanya itu eksis seneng kalau di depan kamera, guys. Ya tadi, ya tak? Ya. Bapaknya seneng di depan kamera, anaknya seneng. Kalau uminya enggak. Kalau uminya di depan kamera ngumpet. Ini anak-anak ini anak dua seneng di depan kamera semua. Rumahnya Ngawi ya Gus? Iya. Iya kabar Gus, alhamdulillah. Kenapa uminya juga pengen kenal. Saya juga pengen kenal. Kok ganteng Gus Al ya? Soalnya Gus Al itu nggak suka tempat kotor. Kalau ini Sehan ini sukanya mainnya di pasir, di debu. Jadi di tempat bersih malah nggak mau ini. Ini bocil satu ini nggak suka di tempat-tempat bersih. Sukanya di sawah kalau ini. Itu tuh. Bah. Nah, Mi. Kok beda wajahnya? Iya.
Kalau Gus Al mirip sama uminya, kalau Sehan mirip sama saya. Nah, makanya ganteng Al. Makanya ganteng Al, soalnya Umi itu cantik, kalau saya ganteng. Jadi kalau Gus Sehan ini paduannya banyak. Lebih tepatnya model-model kepalanya itu mirip kakeknya. Kepalanya. Yang mirip saya itu cuma mata. Itu mirip saya. Iya, tok Mas. Kalau Sehan mirip kakeknya. Kakek bapak mertua atau ayahnya Umi. Itu penerus Gus ya. Adik nggak boleh nakal, kakak lagi nggak enak badan. Adik, ini adiknya itu suka usil kok. Nggak boleh kayak gitu. Cil bocil, kamu kalau dibilangin ngeyel, kasihan kakak. Kalau Gus Sehan itu super guys. Kalau kakaknya itu orangnya diem, kalem. Kakaknya sama adiknya menang adiknya. Adiknya umur 1 tahun, kakaknya umur 4 tahun. Ayo. Apa? Nanya. Minum obat dulu ya. Ya. Kecepit. Nggak sama tuh. Ya. Masih banyak. Mau bocil ya? Mau kemana? Neng kandang kan lah. Dulu anak wedak. Ya karo bocil kita. Dia yang gendong teh. Pulang dulu. Sidane mau balik mau langsung diurusi lemah. Diurusin. Jeluntungnya langsung diurusi. Aku tak kok Mas Nur. Tetep menurutku ya Mas. Kayak jarak 1 bulan itu diurusi gak kira-kira sama manusia hati nih gak iso. Mau kayak ngono ae, ngono kan Mas. Mesti diurusi. Kayak kenalan jero kan mesti oke, orang mungkin orang. Tak diurusi Mas Nur. Nek diurusi malah beneran kan dijander benah pisan iki. Jaran. Nek rang ini iki ora dijander benah. Kok abi ngeras? Kok WA mau? Sing PO. Tommy ini. Ada kemungkinan kok sebenarnya dalam waktu dekat ini. Iya. Uang. Masa? Untung lu gak pernah susu. Iya susu. Iki rinjit ini kena mata. Kayak ini ditutup. Adik. Siapa yang beli ini? Adik. Sehan. Oh. Nakal-nakal tak sunatin. Cepet temen. Nawang suka ya. Yo. Pusing sakit. Abi takut. Iya kakak. Kalian yang masih anak-anak, masih bocil-bocil, masih muda-muda yang belum menikah, kalian harus segera belajar, guys, menghormati orang tua. Ya. Jadi orang tua itu pusing, guys. Apalagi dikala masih anak-anak gitu kan, pusing gitu. Makanya kalau kita nakal,
Yang pusing itu orang tua, pusing sekali guys. Di sini itu cemut, makanya kalian semua yang masih muda-muda jangan suka membantah kata orang tua. Saya itu paling benci anak-anak sekarang itu, sukanya bantah orang tua. Gue sholat asar di sini belum azan. Di sini azannya jam 4. Karena di sini mengistiqomahkan berjamaah bersama-sama dengan para petani. Petani kan pulangnya jam 4 itu baru pulang dari sawah. Pusingnya apa Gus? Pusing delok cah nom-nom saiki petingkah kemelinta-kemelinti ya. Cela-celi. Wani mung wanine karo wong tuwa. Karo wong liya ora wani. Cah saiki kan ngono kuwi. Nyali cuman untuk keluarganya sendiri. Wow, kalau sama keluarganya sendiri gini-gini. Wow. Tapi coba kalau di jalan raya, di pasar, di terminal. Nyali apa kayak gitu. Kalau nakal itu jangan nanggung-nanggung. Hormati orang tua. Saya baru punya anak 2, kecil-kecil, belum besar. Pusing. Ya. Pusing saya itu. Yang satu minta ini, yang satu minta ini, yang satu nakalnya begini, yang satu nakalnya begini. Lah, pusing. Apalagi kalau kakak beradik berantem. Aduh. Pusing. Tapi ya bagaimanapun guys, mereka juga anak-anak kita. Anak-anak saya. Ya harus kita sayangi, harus kita tegur, harus kita ajarkan moral-moral yang baik, akhlak-akhlak yang baik. Dengan sabar. Harus dengan sabar. Telaten. Makanya jangan menyepelekan orang tua. Dikit-dikit, Bu, minta uangnya, Bu. Bapak minta uangnya. Buat ini. Kalau nggak dikasih, marah, gelas dilempar, mukul pintu. Ya, jangan kayak gitu. Mukul meja, nggak boleh. Saya itu sejak kecil sampai sekarang hidup tanpa orang tua. Saya itu iri dengan kalian. Apa yang saya irikan? Kalian sejak kecil sampai sekarang hidup bersama orang tua. Bisa melihat senyuman orang tua. Ya. Saya dari kecil, dari umur 6 tahun sampai sekarang umur saya 34 tahun. Yang artinya sudah berapa tahun guys? Berapa puluh tahun? Sekarang 34. Berarti sudah 28 tahun. 28 tahun saya tanpa orang tua, hidup mandiri. Orang tua saya masih ada, masih hidup. Tetapi saya mandiri sejak umur 6 tahun. Adik saya umur 2 tahun. Itu. Iri dengan kalian-kalian yang punya orang tua, setiap lebaran bisa beli baju baru, dibelikan sama orang tua, dimasakin semur, dimasakin opor, masakin gulai, bisa jalan-jalan. Di setiap Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Kalian
berbahagia, bergembira. Karena menemukan hari kemenangan. Kalian bergembira ria. Kalian bisa merayakan pesta kembang api. Saya bisa merayakan kembang api setelah saya punya anak. Makanya setiap Lebaran, tahun baru, saya selalu menyalakan kembang api. Karena apa? Masa kecil saya tidak pernah melakukan itu. Nggak pernah. Saya pengen merasakan itu. Itu. Dan saya itu orangnya susah menangis. Karena apa? Sudah kering air mata saya. Hidup saya itu ditempa dengan hal-hal yang keras. Makanya terbentuklah karakter saya seperti ini. Karena proses kehidupan saya itu amat keras sekali. Tuh. Jadi kesimpulannya apa sih? Kesimpulannya begini guys. Sehan. Itu adik jatuh itu. Iya, Abi denger itu jatuh itu. Jadi kesimpulannya adalah setiap insan yang hidup, manusia, siapapun itu, pasti akan diuji dengan Allah setiap berbagai masalah. Jadi selama ini kita hidup beberapa tahun yang lalu sampai sekarang, kita tuh selalu ada masalah. Coba renungkan. Sejak kapan masalah itu ada di dalam hidup kita? Kan sejak dulu. Sejak dulu kita itu sudah kena masalah. Tetapi kenapa kita bisa bertahan hidup sampai sekarang? Dan masalah itu step demi step. Satu masalah, dua masalah, tiga masalah, empat masalah. Kita bisa melewatinya. Nah, artinya sebenarnya kita nggak perlu mengeluh. Kita tidak perlu risau. Kita tidak perlu bingung. Nggak usah bingung, nggak usah ngeluh. Karena setiap masalah pasti akan terlewati. Setiap masalah pasti akan terlewati. Akan terlampaui. Jadi nggak perlu kita ngeluh. Karena selama kita hidup, kapan kita tidak pernah punya masalah? Kapan? Selalu kita itu kena masalah. Pasti itu. Cuman anehnya, kenapa kita setiap punya masalah, setiap kita itu diuji dengan Allah, kita itu menangis, kita itu mengeluh, kita itu resah, kita itu merasa terbebani, merasa teraniaya, merasa tertindas, merasa tidak disayangi oleh Allah, merasa kecil hati. Padahal hari berganti dengan hari, menjadi minggu berganti minggu, menjadi bulan berganti bulan, menjadi tahun berganti tahun, menjadi abad. Terus dunia itu akan seperti itu. Dan masalah ini tetap akan ada kepada siapapun. Cuman anehnya, setiap orang yang kena masalah pasti sambat, ngeluh, resah, gelisah, risau, emosional. Nah, padahal itu bukan solusi. Itu tidak akan mendapatkan solusi. Solusi di setiap masalah ada cuman satu. Semua masalah itu hanya ada satu solusinya. Apa?
Solusinya adalah ketenangan. Tenang dalam berpikir, tenang dalam merasa, tenang dalam berucap, tenang dalam melihat, tenang dalam mendengar, tenang dalam bersikap. Kita tenangkan dulu diri kita. Terus koreksi. Koreksi diri kita. Kenapa kita kena masalah? Kenapa kita bermasalah? Koreksi diri kita. Jika kita sudah mengoreksi diri kita, maka kita akan menemukan masalah itu, sebab dan akibatnya. Dan kita akan menemukan solusinya. Begitu. Jadi ada pepatah mengatakan, kenalilah diri kita sendiri, maka kita akan mengenali Tuhan kita. Apa adik? Begitu. Akun hoak ini mana ada akun hoak? Astrea nekat V2. Wih, akun hoak. Kapan lawan Matsuling? Kata-kata Gus. Mas Ari ini gak capek ta? Ini buat kakak. Kamu gak boleh. Gini. No. 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 Gus Rabinah. Buat apa Rabinah? No. No. Adik, nggak boleh. No. Adik nggak boleh kayak gitu. Kamu sebelah sini. No. Usil guys, yang kecil ini usil. Loh kan? Nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh nakal. Nanti susunya tak ambil loh. Udah punya susu kok ngerebut susunya kakak. Apa? Ya duduk kayak gitu. Di sini aja, sini. Adik. Ya di Mimi itu punya adik. Tuh, susunya yang punya dia dikasihkan ke saya, tapi dia ngerebut punya kakaknya. Apa? Ini yang bernama Mas Ari ini tak blokir nanti itu. Kata-kata terus Mas Riz ini. Nggak boleh, ini punya susumu ini.
tak kasih sesuatu. Oh. Wow. Dadah, dadah, Bi. Hah. Dadah. Nah. Itu normal, kau kan baik saja. Buang isinya ke sampah dan bilas kumannya. Siapa yang sudah siap makan buah-buahan dan sayur-sayuran? Jaga kesehatan, sangat mudah kau pasti bisa. Setiap hari makan makanan sehat, sayuran segar sangat bagus. Saat merasa lapar, ini yang kau butuhkan. Buah dan sayuran, selamat tinggal Tuhan. Sayur sangat enak, penuh dengan vitamin. Bojo loro. Ngapain bojo loro? Punya istri satu aja pusing. Istri dua. Senengnya apa sih punya istri dua? Tapi kalau ditanya Gus pengen nikah lagi nggak? Ya pengen. Tapi nggak berani. Nggak berani resikonya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa ini ya? Apa kabar, Gus? Eti. Oh, kabar baik. Ini tetenya Randy. Hah? Tetenya Randy. Oh, alah. Lagi ini kurang sehat. Randy siapa? Randy Gondrong. Iya. Aduh. Tumben ngundang saya, Randy-nya di Gus. mana? Lagi di Kepencet berarti Sukabumi. ya saya ya. Iya, Oh, tadi nyekrol gini aku. makanya kaget. Kepencet berarti. Iya. Soalnya tadi aku nyari yang bernama siapa ini? Kurang sehat. Mas Riz ini Oke, tadi. salam buat keluarga aja ya, Gus. Sehat selalu. Siap. Ini suaranya kayak lagi flu ya. Oke. Assalamualaikum. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Gus gatel ya? Enggak, kepencet tadi. Dua hari ini nggak live YouTube ya Gus? Iya, karena lagi suronan. Ngerti kan suronan? Apa yang saya lakukan? Ngerti dong? Masa enggak? Nanti saya males menjelaskan nanti. Umi marahin Gusnya Umi. Marahin kenapa? Orang nggak salah. Sedikit ngerti Gus. Kok pakai sedikit? Saya itu sudah tua guys. Makanya kalau ini kan berkerut ini. Itu tandanya sudah tua. Oplas Gus. Oplas itu operasi plastik. Nggak suka. Buat apa? Ya apa adanya kayak gini aja. Saya itu nggak pernah perawatan guys. Paling rambut. Kalau ke salon itu ya saya rambut. Itu pun rambut pun nggak diapa-apain. Paling cuma disemir saja. Setelah itu pulang ya sudah nggak saya rawat. Nggak pernah smoting nggak pernah. Rambut saya dari kecil memang lurus.
Berkerut tapi kena tetap kayak masih muda. Karena body saya itu ramping, kecil. Jadi nggak boros. Kan tulang saya ini kan kecil nih. Jadi kalau tulangan kecil itu biasanya awet gitu. Nampak masih muda walaupun usianya udah tua. Susunya diminum, jangan dimut. Kakak nggak minum obat, madunya Abi, obat. Jadi anak saya itu kalau minum obat ya madu guys, madu saya. Madu nanti kadang dicampur air zam-zam. Kalau saya kan punya banyak stok air zam-zam. Apa sayang? Al sudah minum obat? Sudah beli obat. Oh, obatnya Abi udah diminum? Madu Abi. Belum, nanti minum lah, ya, biar cepet sehat ya. Oke? Oke enggak? Nah iya. Izin keluar ya guys, iya silakan. Ini di atas ini pausnya kosong guys, belum ada yang ngasih guys. Ya udah Des, ya udah guys, saya tutup dulu guys. Saya mau sowan dulu sama guru saya di Magetan. Mumpung belum terlalu sore guys. Saya mau sungkem dulu sama guru, ya. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah lupa salam putra tasbih waca sulawate. Salam sarang heyo.